Alkisah. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Qobat Syahril yang berdiri dengan megah dan mewah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil dalam bertindak, bernama Raja Indra Bungsu. Sang raja memiliki seorang istri yang baik hati, serta memiliki para serupawan yang dimana kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Para rakyat pun sangat menyukainya. Meski hidup mereka sudah makmur dan sejahtera, kebahagiaan sang raja dan istrinya belum lengkap karena mereka belum kunjung memiliki momongan. Wahai Adinda, sudah lama sekali kita berumah tangga dan Kanda merasa bahagia. Namun, ada satu hal yang membuat Kanda cemas. Kanda merasa sangat ingin mempunyai putra mahkota untuk mewarisi kerajaan ini. Begitupun dengan Adinda, Kanda. Adinda juga sangat ingin memiliki anak. Sebenarnya, Adinda sudah berbicara dan minta tolong kepada tabib di kerajaan. Namun, Adinda tak kunjung mengandung. Setelah berkutat cukup lama dengan pikirannya, sang raja akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada penasihat kerajaan yang terkenal pandai dalam ilmu agama. Wahai penasihat kerajaan, sudah lama sekali saya menantikan kehadiran anak untuk dijadikan penerus kerajaan ini. Namun, permaisuri tak kunjung mendapatkan ketandaan kehamilan. Menurutmu, apa yang harus kami lakukan agar kami mendapat keturunan? Wahai yang mulia teramat agung, hamba sarankan Baginda meminta petunjuk kepada Tuhan dan berdoalah di sepertiga malam. Lalu kemudian bersedekahlah kepada fakir miskin. Setelah beberapa waktu penantian yang panjang itu pun berakhir. Akhirnya sang permaisuri berhasil hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Qobat Syahril. Mereka tak berhenti mendoakan agar kandungan permaisuri Siti Kendi sehat. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi melahirkan anak kembar laki-laki dengan paras yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu memberi nama mereka dengan nama Pangeran Syahpri dan Pangeran Indra Bangsawan. 17 tahun kemudian, mereka tumbuh dengan sangat baik. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh, sang raja pun bingung siapa yang kelak akan menjadi penggantinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bercerita kepada kedua anaknya. Anakku, semalam ayah bermimpi. Ayah sedang berkuda, tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang sangat tampan membawa buluh perindu yang terbuat dari bambu. Hal itu membuat ayah tentram, tetapi pemuda itu tidak memberikannya kepada ayah. Ia berpesan, jikalau seseorang yang menemukan buluh perindu tersebut akan menjadi raja. Oleh karena itu, bisakah kalian membawa buluh perindu tersebut untuk ayah? Jika salah satu dari kalian yang membawa buluh perindu tersebut, ayah akan menjadikan salah satu dari kalian menjadi penerus ayah. Baiklah ayah, kami berdua akan mencari bulu perindu itu. Esok hari kami akan pergi ke hutan untuk mencarinya bersama-sama. Kami mohon restu dan doanya dari ayahanda. Setelah menemui ayahnya, Pangeran Syahpri dan Pangeran Indra Bangsawan meminta izin kepada permaisuri untuk berkelana mencari buluh perindu di hutan. Ibunda, izinkan saya dan Pangeran Syahpri mencari buluh perindu di hutan atas perintah ayahanda. Kami berdua memohon izin dan doa dari ibunda agar kami selamat dalam perjalanan. Wahai anakku, tak ada satupun dari kalian yang luput dari lantunan doaku. Pergilah, penuhi permintaan ayahanda. Doaku akan selalu menyertai kalian. Hingga suatu hari, mereka melewati gunung yang sangat terjal dan banyak batuan besar yang sangat sulit untuk mereka lewati. Namun, mereka tak pernah menyerah. Sesampainya di sebuah puncak gunung,
tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berpegangan tangan agar tidak terpisah. Namun, musibah terus-terusan datang, dan kali ini kabut yang sangat tebal menghalangi pandangan kedua pangeran. Mereka saling berpegangan tangan, tetapi pandangan mereka semakin kabur, ditambah lagi angin topan yang berhembus kencang. Malangnya, hal ini membuat mereka terpisah. Setelah sadar, Pangeran Syahperi kebingungan. Ia melihat ke sekitarnya yang telah porak-poranda. Ia bergegas bangun dan mencari adiknya, tapi ia tak kunjung menemukannya. Lalu, setelahnya ia melanjutkan perjalanan ke arah utara untuk menemukan adiknya dan buluh perindu. Setelah sekian lama berjalan, tibalah ia di sebuah negeri yang sangat luas dan indah. Lalu ia melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Namun rumah itu tampak sepi. Pangeran Syahperi pun mengintip ke sudut jendela rumah tersebut. Lalu ia melihat seorang perempuan yang tampak terikat tali. Lantas ia mendobrak pintu rumah dan menyelamatkan perempuan tersebut. Dengan tubuhnya yang terkelai lemas, perempuan tersebut berterima kasih kepada Pangeran Syahperi. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkanku. Siapa yang tega mengikatmu dengan tali? Dan siapa namamu? Hamba bernama Putri Ratnasari. Hamba berasal dari kerajaan Asikin. Negeri ini telah hancur karena ulah Garuda. Sosok itulah yang sudah mengikat hamba dengan tali. Saya akan menunggu Garuda itu datang lagi. Saya akan mengalahkannya agar dia tidak bisa mengganggu lagi. Jangan Tuhan, jangan lakukan itu. Hamba khawatir Tuhan akan terbunuh oleh Garuda itu. Ia sangat kuat. Jangan khawatir, saya akan berusaha keras dan saya akan membunuh Garuda itu agar dia tidak bisa mengganggu lagi. Ketika Garuda datang, Pangeran Syahperi langsung menghadangnya dengan senjata panah. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan hamba. Hamba merasa berhutang budi. Tidak masalah, suatu kehormatan bagi hamba membantu sang putri dari kerajaan sebelah. Sebagai bentuk terima kasih, izinkanlah hamba untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuh Tuhan. Baiklah, silakan. Tak lama kemudian, mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah. Putri Dewi Ratnasari lalu mengikuti pangeran mencari buluh perindu dan adiknya, yaitu Pangeran Indra Bangsawan. Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat. Setelah badai topan itu, ia terdampar di balik batu. Ia juga mencari kakaknya, tapi tak kunjung bertemu. Akhirnya, ia berjalan sendiri ke arah barat. Lalu, ia melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Sampainya di depan pintu, ia bertemu dengan seorang nenek. Apa tujuanmu kemari, anak muda? Siapa namamu? Namaku Indra Bangsawan. Aku bisa berada di sini karena aku tersesat dan juga mencari kakakku dan juga buluh perindu. Sebenarnya kau sudah ada di negeri Lorong Antah. Lantas, mengapa kau mencari buluh perindu? Lalu Indra Bangsawan menceritakan mengapa ia mencari buluh perindu dan juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ia terpisah dengan sang kakak karena badai. Mendengar cerita itu, sang nenek merasa iba. Aku tidak bisa memberikan buluh perindu itu begitu saja kepadamu. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkannya?
Aku ingin sekali membawa pulang buluh perindu itu. Aku akan menyerahkan buluh perindu ini jika engkau bisa mengalahkan raksasa yang ada di negeri Antah Berantah. Dan jika engkau bisa menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberikannya kepadamu. Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh Raja Kabir. Raksasa itu terus mengganggu sehingga Raja Kabir membuat sayembara. Siapapun yang mengalahkan raksasa, maka ia akan menjadi suami dari putrinya, Dewi Kemalasari. Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek. Saat hendak pergi ke negeri Antah Berantah, sang nenek membekalinya dengan kuda yang sangat kuat. Lalu ia berpesan, Nak, kuda ini akan membantumu dalam mengalahkan raksasa. Gunakan panahmu untuk mengalahkannya juga. Baiklah, Nek. Doakan saja aku agar bisa mengalahkan raksasa itu. Kemudian Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju Antah Berantah. Dibantu oleh pasukan dari anak Raja 9 pun beraksi. Namun raksasa itu sangat kuat. Beberapa pengawal mulai jatuh tersungkur. Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa dengan panah-panahnya. Ia sangat gagah dan tangguh. Setelah berulang kali mengusurkan panah, akhirnya raksasa itu berhasil terbunuh. Pasukan perang pun bersorak-sorak. Mereka sangat berbahagia mengetahui hal itu. Lalu Pangeran Indra Bangsawan pun menemui Raja Kabir di kediamannya. Hamba menghadap Baginda Raja. Siapakah engkau, gerangan? Engkau sangat terampil sekali dalam berperang. Terima kasih telah menyelamatkan negeriku. Nama hamba Indra Bangsawan, Tuan. Hamba berasal dari negeri Obat Syahril. Engkau sangat pandai dalam berperang. Lantas apa yang membuat engkau jauh-jauh datang ke sini? Ceritanya sangat panjang, Tuan. Hamba akan menceritakannya di lain kesempatan. Namun, hamba kembali memang untuk menyelamatkan negeri Antah Berantah. Sesuai sayembara, Raja Kabir pun menikahkan Dewi Kumalasari dengan Indra Bangsawan. Pesta pernikahan itu dilangsungkan secara mewah selama 7 hari 7 malam. Pada suatu malam, Pangeran Indra Bangsawan mengatakan kepada sang istri bahwa ia hendak menemui seorang nenek di negeri lorong Antah. Ia ingin mengambil buluh perindu dan hendak menyerahkannya kepada sang ayah. Dewi Kemalasari pun setuju dan berkata bahwa ia siap mengabdi kepada Indra Bangsawan. Setelah itu, mereka memohon izin kepada Raja Kabir. Raja Kabir yang bijak itu memahami perasaan menantunya, lalu mengizinkan Pangeran Indra Bangsawan dan putrinya kembali ke Kobat Syahril. Saat hendak kembali ke negeri asar, Pangeran Bangsawan dan istrinya tak sendiri. Mereka dikawal oleh banyak pasukan dari negeri Antah Berantah. Sebelum menuju Kobat Syahril, mereka mendatangi lorong Antah untuk mengambil buluh perindu. Nenek yang memiliki buluh itu pun dengan sukarela menyerahkan kepada Pangeran Indra Bangsawan. Kamu telah memenuhi janjimu, Nak. Terimalah buluh perindu ini. Terima kasih, wahai nenek. Engkau telah memberikan buluh perindu ini kepada hamba. Setelah mengambil buluh perindu, Indra Bangsawan
istrinya, dan pasukan pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, para rakyat langsung menyambut dengan sukacita. Begitu pula dengan Raja Indra Bungsu dan Permaisuri Siti Kendi. Mereka sangat berbahagia karena anaknya telah kembali. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Syahperi dan istrinya kembali ke istana. Saudara kembar ini sontak langsung berpelukan. Mereka tak menyangka bisa bertemu lagi dengan istri masing-masing. Pada saat itu pula Indra Bangsawan menyerahkan buluh perindu kepada raja. Raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah raja penerusnya.